Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa channel Faiz Aidin. Berjumpa lagi dengan saya di podcast singkat mengenai tentang sejarah kali ini bersama narasumber kita Saudara Muhammad Iqbal Akmaluddin. Beliau adalah mahasiswa semester 9 jurusan Sejarah Peradaban Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kali ini saya akan berbincang-bincang mengenai sejarah, yang mana saya mengambil tema tentang membaca sejarah, menyiapkan masa depan yang cerah. Bagaimana dengan sejarah tersebut bisa mempersiapkan masa depan kita agar cerah. Nah, kita sapa dulu narasumber kita. Bagaimana Saudara Iqbal, apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Ustaz. Alhamdulillah bisa menyempatkan diri, kami berterima kasih sekali. Saya akan bertanya-tanya nih, apa sih itu sejarah, apa perbedaannya sejarah dengan kisah? Mungkin dua pertanyaan itu dulu, kita mohon penjelasannya kepada Saudara Iqbal. Baik. Pertama mungkin pengertian sejarah ini sangat banyak gitu ya. Terkait sejarah itu sendiri, cuman saya mengambil salah satu yang populer. Sejarah itu kan berasal dari kata syajarah, yaitu pohon gitu. Jadi bagaimana kita mempersiapkan masa depan itu dianalogikan dengan sebuah pohon. Jadi kan pohon itu ada yang kuat, syajarah thayyibah, kemudian ada yang pohon yang lemah gitu, syajarah khabisah. Jadi bagaimana caranya kita mempersiapkan masa depan itu seperti sebuah pohon di mana dia itu memiliki akar yang kuat, kemudian batang yang kuat, kemudian memiliki buah yang bisa dinikmati oleh orang-orang. Jadi sejarah itu adalah bagaimana cara kita merefleksikan masa depan dengan ilmu atau dasar peristiwa kajian yang kuat juga sebagai akar, kemudian ditopang sebagai proses dengan diibaratkan sebuah batang, kemudian nanti diharapkan masa depan yang akan datang itu manis seperti buah yang bisa dinikmati. Bukan sejarah khabisah, yaitu sejarah yang hanya akan menghasilkan masa depan yang akarnya itu rapuh, kemudian batangnya juga itu gampang roboh, kemudian tidak bisa dinikmati buahnya gitu. Sedangkan kalau menurut ahli sejarah modern sekarang itu, salah satunya itu Sartono Kartodirjo, beliau mengatakan sejarah itu adalah sebuah catatan peristiwa masa lalu antara manusia dengan kejadiannya juga beserta lingkungannya, kemudian ditulis secara ilmiah dan lengkap, dan juga ada analisis gitu. Jadi kalau menurut beliau itu sejarah itu ya harus tentang manusia dan lingkungan. Tidak bisa kita menulis sebuah sejarah batu, sejarah pohon, sejarah binatang gitu. Jadi harus manusia dan lingkungan. Lanjut, Kemudian ya tadi perbedaannya. Perbedaan sebenarnya sejarah ini umum dan banyak istilah yang sepadan. Sejarah, tarikh, sirah, kemudian ada kisah, ada folklore dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan perbedaan sejarah dan kisah itu tadi, sejarah itu harus dicatat secara dan diteliti secara ilmiah, kemudian ada buktinya. Sedangkan kalau kisah itu adalah penuturan masa lalu secara lisan ke lisan tanpa ada bukti dan juga tanpa ada penelitian. Ya, sudah jelas ya guys bagaimana pengertian sejarah dan apa perbedaannya antara sejarah dan kisah. Lalu selanjutnya pertanyaannya, seberapa penting atau penting nggak sih mempelajari sejarah tersebut gitu? Bagaimana penjelasannya? Kita persilahkan kepada Saudara Iqbal ini. Ya, tadi seperti yang saya jelaskan di awal, dari kata sejarah yang berasal dari pohon itu sendiri sangat penting gitu untuk masa depan. Jadi kita belajar sejarah itu tidak hanya meneliti masa lalu bagaimana, peristiwanya kapan. Jadi sejarah itu tidak cuma tanggal dan peristiwa, tapi bagaimana kita merefleksikannya ke dalam masa depan yang lebih cerah gitu. Seperti yang tadi, kita harus menciptakan masa depan seperti pohon yang kuat, sejarah thayyibah, bukan sejarah khabisah yang pohonnya itu gampang rampuh sehingga peradaban masa depan itu dikhawatirkan hancur tanpa dengan tidak melihat sejarah masa lalu. Ya, itulah sangat penting untuk mempelajari sejarah guna melihat atau mempersiapkan masa depan yang cerah. Lalu sejarah apa? Kan sejarah banyak. Apa sih sejarah yang Saudara Iqbal ini sukai gitu ketika dibaca atau ditonton mungkin ya? Saya kan memang berasal dari jurusan sejarah dan peradaban Islam. Jadi
secara umum saya menyukai sejarah-sejarah peradaban Islam, khususnya Islam masa klasik, yaitu pada masa Nabi, kemudian dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, sampai mungkin dinasti Turki Utsmani awal-awal gitu. Tapi jadi ketika membaca sejarah-sejarah itu saya merasa tergugah karena memang pada masa itu Islam itu berada dalam masa golden age gitu. Dan memang kalau kita ingin menghadirkan Islam yang lebih baik di masa depan, ya kita merujuknya itu ya harus pada masa Islam masa klasik itu, bukan pada masa Islam ketika penjajahan datang, ketika Islam berada dalam keterpurukan dan lain sebagainya gitu. Jadi saya menyukai sejarah Islam masa-masa klasik gitu, baik secara tekstual dari buku-buku atau memang dalam film-film yang memang sekarang itu sedang banyak dihadirkan gitu, baik dari Arab, dari Turki, dari Mesir dan lain sebagainya gitu. Ya, lalu agar sejarah ini tidak bosan ya ketika kita hanya membaca doang, bagaimana metode mempelajari sejarah agar itu cepat masuknya dan tidak bosan juga gitu. Baik, ini kalau misalkan metode yang disukai itu mungkin apa yang saya sampaikan itu tentu berbeda dengan yang lain karena ini sifatnya objektif gitu. Karena saya memang pada dasarnya suka sejarah, jadi metode apapun itu saya suka. Cuman ketika saya terapkan kepada yang lain, karena beberapa kali saya mengajar sejarah, anak-anak Indonesia pada masa sekarang itu khususnya itu mereka itu lebih audiovisual. Jadi menyajikan sejarah itu harus dengan video-video, kemudian dengan berbagai ilustrasi-ilustrasi, tidak hanya dengan lewat buku-buku sejarah yang tebal gitu. Karena kalau kita hadirkan sejarah dengan buku yang tebal, sudah malas duluan gitu untuk membacanya gitu kan. Jadi memang harus lewat video-video, dan memang sekarang itu sedang marak-maraknya film-film sejarah Islam digembor-gemborkan. Nah itu yang harus kita hadirkan. Ya, biasanya melalui via apa tuh? Telegram atau Instagram atau YouTube, Bang Ya, Iwan? kalau memang ingin secara lengkap ya tentu lewat Telegram gitu. Banyak channel-channel sejarah Islam sekarang. Tapi kalau misalkan ingin menghadirkan satu cuplikan untuk dihadirkan dalam sebuah metode pembelajaran, ya dari YouTube saja gitu. Dari YouTube kan terpotong-potong sudah ada dihadirkan tokoh-tokoh, kemudian dalam waktu tertentu, ya itu yang memang dihadirkan dalam metode pembelajaran sejarah. Ya, mungkin ini pertanyaan terakhir sebelum nanti statement closing. Nah, ini Bang Iqbal ini udah 9 semester di SPI UIN Jakarta. Insya Allah kita doakan cepat sidang ya. Amin, amin. Ini kenapa sih memilih SPI atau Sejarah Peradaban Islam di UIN Jakarta? Kenapa nggak ke Bandung aja? Kan ini Bang Iqbal orang Tasik nih. Kenapa nggak ke Bandung aja yang lebih dekat gitu? Ya, karena memang jurusan sejarah itu salah satu jurusan pertama ya di UIN Jakarta, termasuk generasi awal lah, dan juga bisa menghadirkan tokoh-tokoh penting gitu, seperti almarhum Prof. Azumardi Azra yang kemarin wafat. Beliau itu adalah salah satu pembaharus sejarawan Islam gitu. Kemudian ketika memang kita melihat literatur sejarah di perpustakaan itu rujukannya UIN Jakarta. Kita kenal almarhum Prof. Badri Yatim yang menulis sejarah Dirosat Islamiyah kedua. Kemudian kita juga mengenal sosok Prof. Din Majid, kemudian dan lain sebagainya lah. Dan rata-rata para guru besar di UIN Jakarta Sejarah Peradaban Islam itu memiliki objek kajian khusus gitu. Seperti Prof. Amelia Fauzia itu beliau meneliti sejarah filantropi Islam. Kemudian ada Pak Fuad Jabali yang memang beliau itu dulu menulis disertasi tentang Islam klasik dan lain sebagainya gitu. Jadi dari tokoh-tokohnya itu yang membuat saya tertarik gitu. Kemudian secara fasilitas UIN Jakarta itu lebih memiliki perpustakaan yang lebih lengkap gitu untuk literatur sejarah gitu. Untuk literatur sejarah lebih lengkap. Kemudian secara akreditasi sejarah peradaban Islam di UIN Jakarta itu sudah mendapatkan akreditasi AUNQIE. Jadi terbaik se-Asia Tenggara gitu dibandingkan sejarah peradaban Islam dari kampus-kampus lain gitu. Ya, itulah alasan beliau kenapa memilih SPI UIN Jakarta. Nah, ini untuk terakhir banget nih, sebelum kita tutup, apa pesan-pesan atau closing statement dari Iqbal ini untuk anak-anak Indonesia khususnya dalam mempelajari sejarah? Pesan sejarah yang mungkin
sangat kenal di kita itu adalah salah satu pesan Bung Karno, itu jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Walaupun memang kita sering malas, sering terhalang untuk belajar sejarah, tapi jangan pernah melupakan sejarah itu, apalagi sejarah Islam gitu. Khususnya sejarah Islam klasik. Ketika umat Islam, khususnya generasi muda, sudah jauh dari sejarah Islam, jangan harapkan Islam itu bangkit kembali. Karena segala sesuatu itu dimulai dari akarnya gitu. Kita melihat ketika kita ingin Islam bangkit, ya kita harus melihat bagaimana akar sejarah Islam itu sendiri gitu. Ketika kita sudah melupakan sejarah, maka umat Islam kehilangan identitasnya. Jadi jangan sampai kita melupakan sejarah, dan juga minimal kita menyukai sejarah Islam dalam satu pembahasan tertentu, sehingga walaupun kalian bukan berasal dari jurusan sejarah peradaban Islam, tapi setidaknya kalian mengenal tokoh-tokoh Islam, kalian mengenal peristiwa-peristiwa penting dalam Islam. Dengan hadirnya tokoh-tokoh Islam dalam pikiran dan ingatan, setidaknya sejarah Islam yang masa lalu itu tidak hilang dari hati kita. Ya mungkin. Itu pesan-pesan dari Iqbal ini. Kita akhiri, nggak terasa sudah 12 menitan ini ya. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, share, like, and comment, dan nantikan juga podcast-podcast atau kajian-kajian selanjutnya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih pada Iqbal telah hadir dan menjelaskan banyak ilmu untuk kita. Wallahul muwaffiq lima yuhibbu wa yarda. Semoga kita dapat kembali tayang kembali nanti insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.